Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberi kita nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, sehingga para hadirin yang di rumah bisa menonton video saya. Salawat serta salam tak lupa juga kita junjungkan kepada baginda kita, pemimpin kita, pemimpin yang tak berdasi, pemimpin yang tak naik taksi apalagi korupsi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan judul ceramah yang berjudul golongan-golongan setan dari umat muslim dari dunia sampai ke neraka. Ada suatu hadis yang meriwayatkan bahwa Allah menyuruh iblis untuk mendatangi Nabi Muhammad. Maka iblis pun berubah menjadi seorang nenek-nenek tua dan mendatangi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad langsung bertanya itu kepada nenek-nenek itu, "Man anta?" Nenek-nenek yang bertongkat itu langsung berkata dengan jujur bahwa ana iblis, saya adalah iblis. Nabi Muhammad bertanya, "Kenapa kamu datang ke sini?" Nah, iblis menjawab, "Sungguh Allah menyuruhku untuk menemuimu, untuk menjawab seluruh pertanyaan yang engkau kemukakan kepadaku." Nabi Muhammad pun menjawab, ada dua hal yang ingin ditanyakan Nabi pada saat itu. Hal yang pertama adalah, siapakah teman-temanmu dari golongan umatku? Man ikhwanuka min ummati. Golongan temanku dari umatmu adalah, yang pertama, hadir hakim yang curang dan yang tidak adil. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hakim adalah suatu produk keadilan yang dimana mengadili hukuman yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan apabila hakim itu curang, maka kebalikannya, yang benar akan menjadi salah dan yang salah akan menjadi benar. Dan itulah teman-teman setan dari dunia sampai ke neraka. Ibarat hakim ini, sebelah kanannya surga, sebelah kirinya neraka. Apabila hakim itu adil dalam mengadili hukuman dan hakim itu curang, maka apabila hakim itu adil, maka dia akan ke surga. Dan hakim itu curang, tidak adil, maka dia akan ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua, golongan-golongan setan atau teman-temannya iblis dari umat muslim. Yang kedua adalah orang kaya yang sombong. Orang kaya sombong teman iblis. Orang miskin yang sombong saudara tiri iblis. Ada aja orang-orang yang kayak gitu di muka bumi ini. Ada suatu kisah yang dapat kita ambil hikmahnya, di mana Nabi Sulaiman ingin menanggung seluruh rezeki yang ada di muka bumi ini, atau menanggung seluruh rezeki makhluk yang ada di muka bumi ini. Dia izin kepada Allah dan Allah membolehkannya. Dan Nabi Sulaiman pun menyiapkan lapangan yang besar, tempat makan yang besar, makanan-makanan yang tak terhingga. Dan Allah bertanya, "Wahai Sulaiman, apakah kamu sudah siap?" Sulaiman menjawab, "Siap ya Allah." Maka Allah pun memanggil dari makhluk yang paling terkecil, yaitu ikan. "Wahai ikan, naiklah engkau, bahwa seluruh rezeki dalam satu hari ini full ditanggung oleh Nabi Sulaiman." Naiklah ikan menghabiskan seluruh makanan yang disiapkan oleh Nabi Sulaiman. Dan apa yang dilakukan Sulaiman setelah melihat seluruh makanan yang dihabiskan oleh ikan? Dia bersujud kepada Allah dan mengatakan, "Maha kaya engkau ya Allah." Itu baru makhluk yang terkecil, ikan. Belum lagi ikan itu mau nambah.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari golongan umat Islam yang ketiga adalah orang yang kebanyakan minum khamar. Kita prediksi ya Bu, atau kita pikir memang awal-awal orang yang meminum arak itu tidak merugikan orang lain. Betul, betul. Tapi kelamaan-kelamaan kita berpikir panjang. Ekonominya memang masih ada. Apabila telah kecanduan meminum khamar atau narkoba atau sebagainya itu yang haram, maka dia akan kecanduan. Segala apapun akan dia coba, segala cara apapun akan dia coba untuk meraih suatu yang diinginkannya tersebut, khamar tersebut. Dan apabila ekonominya sudah habis, digunakan seluruhnya untuk minum khamar, maka dia mulai berpikir, ada tetangga di sebelah memiliki ekonomi yang cukup dan ayam yang banyak, kenapa kita tidak digunakan untuk dijual dan duitnya itu digunakan untuk membeli khamar. Disitulah dampak yang merugikan bagi warga lain itu mulai muncul. Dan apabila seseorang yang minum khamar itu telah membelinya, maka ekspresi iblis itu masih tepuk tangan dia. Tapi apabila telah dibuka itu tutup botol khamar itu, anggur merah segala apapun itu, dia sudah mulai teriak, sudah mulai kesenangan, buka, cepat buka botolnya. Dan dibuka. Apabila sudah air khamar tersebut masuk ke tenggorokan, maka iblis pun senangnya tidak ada yang bisa ngalahkan. Senang betul itu iblis, karena kenapa? Itu telah menjadi temannya iblis dari dunia sampai ke neraka. Maka dia pun tergolong menjadi temannya iblis dan masuk neraka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dalam suatu ceramah yang dapat saya sampaikan tadi, yang pertama adalah marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Semoga kita tidak termasuk golongan-golongan iblis dari dunia sampai ke neraka. Dan yang kedua, semoga kita tidak termasuk kepada hakim yang culas tadi, orang kaya yang sombong, dan orang yang kebanyakan minum arak tadi. Saya Bayi Hakim Muhammad Nur, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, share, and comment. Baru jumpa dengan video-video bermanfaat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.